Candi Lor terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Masyarakat sekitar lebih mengenal candi ini dengan nama Candi Boto. Boto dalam bahasa Indonesia artinya adalah bata merah. Candi ini menyimpan keunikan tersendiri. Satu-satunya di Indonesia candi yang dicengkeram oleh pohon, dan nama pohon itu sendiri adalah pohon kepuh. Pohon kepuh menurut mitologi orang Jawa berarti ngekep barang sing sepuh, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah melindungi barang yang sudah tua. Candi ini merupakan anugerah yang diberikan raja pada masyarakat candi saat itu, karena telah berjasa membantu raja dalam menghalau musuh. Tepatnya pada tahun 937 Masehi, saat Kusindok memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Candi ini merupakan jenis candi Hindu. Banyak bukti-bukti yang memperlihatkan bekas-bekas tempat peribadatan umat Hindu saat itu, seperti adanya lingga, yoni, arca, dan lain-lain. Namun di sekitar candi ini pada tahun 1914-an pernah ditemukan patung-patung Buddha yang terbuat dari logam. Namun hingga sekarang keberadaan patung-patung ini masih misterius. Meskipun ada beberapa yang menjadi koleksi Museum Nasional di Jakarta dan hingga kini dijuluki sebagai arca mandala dari Nganjuk. Hal ini menunjukkan bahwa di masa lampau di daerah Candi Lor, umat beragama satu sudah bisa hidup berdampingan dengan umat beragama lain. Dan hingga kini yang masih menjadi misteri adalah adanya makam Islam Abdi Kinasih Eyang Kerto dan Kerti yang berada di sebelah barat candi, dan posisi makam sudah membujur ke arah utara selatan. Lalu apakah benar dulunya memang ada makam di situ? Apalagi seperti kita ketahui bersama, Islam masuk Nusantara itu sekitar abad ke-13-an dibawa oleh para wali songo. Ada seorang paranormal yang konon katanya bisa memanggil arwah dari Kusindok. Beliau mengatakan kalau Eyang Kerto dan Kerti ini usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan candi ini. Tapi itu masih perlu pembuktian, karena sejarah itu tidak bisa dijelaskan dari bisikan gaib. Yang jelas sejarah itu harus punya bukti. Kemudian dari mana muncul nama Kerto dan Kerti itu? Lagi-lagi jawabannya adalah bisikan gaib. Tapi ya sudahlah, lagi-lagi masyarakat harus cerdas. Masyarakat harus bisa membedakan mana yang menjadi sejarah dan ada buktinya, mana yang menjadi cerita rakyat atau dongeng atau bahkan bisikan gaib seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, jika dilihat dari konteks candi yang dulunya dipakai sebagai untuk tempat peribadatan ini, mungkin saja dulunya candi ini tidak berdiri sendiri, melainkan ada beberapa candi lain yang lebih kecil yang berfungsi sebagai pendamping atau secara umum biasa disebut sebagai candi perwara. Tengok saja Candi Prambanan atau Candi Ijo di Sleman, Yogyakarta. Selain candi utama, di areal candi itu juga terdapat candi pendamping yang ukurannya lebih kecil, dan oleh para arkeolog atau sejarah, nama candi yang lebih kecil itu disebut dengan Candi Perwara. Nah, dari sini semakin jelas bukan? Mungkin saja lokasi yang kini diakui sebagai makam Eyang Kerto dan Eyang Kerti itu dulunya adalah Candi Perwara yang rusak, tinggal tumpukan batu batanya. Karena
Rasanya sangat tidak mungkin jika ada makam di area suci tempat peribadatan seperti ini. Hal ini berbeda dengan candi-candi lain di Jawa Timur yang kebanyakan merupakan tempat perabuan atau tempat penyimpanan arti jenazah para raja. Sekali lagi kami ingatkan, ini hanya sebuah penerangan kami pribadi sebagai orang awam. Sobat YouTube tidak diperbolehkan percaya. Sobat YouTube silahkan menganalisa sendiri Candi Lor ini, karena saya yakin Candi Lor ini masih menyimpan berjuta misteri yang perlu untuk dipecahkan. Semoga bermanfaat, dan buat sobat YouTube semua jangan lupa like, subscribe, dan share